Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisya Putra dengan NIM 33321800004. Video ini dibuat sebagai UAS dari mata kuliah Kecerdasan Buatan. Dalam UAS Kecerdasan Buatan kali ini terdapat dua buah GitHub yang berbeda. Yang pertama itu tentang COVID Classifier, yang kedua tentang Face Recognition. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang yang COVID Classifier. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus membuka software bahasa pemrograman untuk menjalankan program tersebut. Kali ini saya menggunakan software Visual Studio Code untuk menjalankan program tersebut. Yang kedua, kita harus mendownload data-data yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Nah, data-data ini kita download dengan cara di bagian code kita klik lalu download zip, atau bisa mendownloadnya satu persatu. Nah, untuk menjalankan program ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus merun preprocess-image.py, lalu kita merun extract-feature.py, lalu yang ketiga kita merun evaluate-feature.py, dan yang keempat itu kita merun train-model.py. Bisa dilihat di sini saya sudah mendownload semua data-data yang diperlukan untuk menjalankan program COVID Classifier ini. Di bagian Explore bisa kita lihat terdapat beberapa data. Ini merupakan acuan awal dari program ini, sehingga nanti hasil yang dihasilkan dari percobaan kali ini bisa dibandingkan dengan hasil awal program ini, sehingga nanti hasilnya itu bisa di-compare antara yang dihasilkan oleh saya ataupun dengan secara generalnya. Lalu yang pertama itu untuk menjalankan program ini kita harus menjalankan preprocess-image.py. Nah, di preprocess image ini terdapat beberapa library seperti library skimage.io yang berfungsi itu sebagai library yang berfungsi untuk memproses gambar yang menerapkan algoritma. Lalu ada skimage transform yang berfungsi untuk mengubah skala gambar yang nanti akan ditampilkan. Lalu di sini ada skimage color yang berfungsi untuk memunculkan warna pada gambar yang akan ditampilkan. Lalu di sini ada class name. Nah, class name ini nih untuk sebagai klasifikasi dari gambar yang akan ditampilkan atau kategori seperti COVID, lalu normal, dan pneumonia. Lalu di sini ada image name yang berfungsi untuk menampilkan nama pada gambar yang ditampilkan, serta akan menghasilkan gambar yang maksimal dan minimal. Ini nampil untuk maksimal dan ini nampil untuk minimal. Lalu setelah itu kita run dan hasilnya adalah seperti ini. Ini saya sudah run sebelumnya. Lalu setelah di preprocess selesai, kita lanjut ke extract feature. Nah, extract feature ini tuh merupakan lanjutan dari preprocess image. Untuk library yang digunakan pada extract feature
sebenarnya sama saja, hampir sama seperti library pada preprocess image. Namun yang membedakan adalah di sini di Explorer preprocessing import min-max color. Ini tuh berfungsi untuk memproses data-data yang dibutuhkan. Lalu di sini juga sama nih, klasifikasi namanya yang akan dimunculkan itu seperti COVID, normal, pneumonia. Nah, di sini tuh terdapat label nih. Label 0, label 1 dan label 2. Ini tuh untuk label 0 itu sebagai penamaan dari COVID. Lalu label 1 ini untuk normal, yang label 2 itu untuk pneumonia. Lalu di sini terdapat beberapa fitur seperti ini, fitur poll. Fitur poll ini tuh sebagai berfungsi untuk sebagai data opsional dengan array NumPy. Lalu di sini ada wavelet curve. Ini tuh sebagai koefisiennya. Lalu di sini ada GLDM1, GLDM2, GLDM3, GLDM4 sebagai 4 arahnya. Setelah itu kita run. Nah, setelah di run ini saya sebelumnya sudah run dan hasilnya akan seperti ini. Akan memunculkan data dari 0 terus sampai 139. Nah, setelah ekstrak fitur ini kita run dan memunculkan hasil seperti ini, kita lanjut ke evaluate fitur. Nah, di evaluate fitur ini terdapat beberapa library seperti Skippy.io. Nah, Skippy.io ini merupakan komputasi ilmiah yang digunakan karena perluasan dari NumPy. Lalu ada library S. Library OS itu tuh berfungsi untuk menampilkan letak direktori program Python yang akan disimpan dalam sistem operasi tersebut. Lalu di sini ada library Seaborn yang merupakan kumpulan pustaka visualisasi pada data di Python. Lalu di sini ada NumPy. Lalu di sini ada matplotlib.pylon yang matplotlib itu merupakan pustaka visualisasi data yang dibangun di atas array NumPy. Lalu ini ada scalar metric. Nah, scalar itu kan untuk membangun model pembelajaran mesin. Lalu di sini ada library pandas yang merupakan sebuah library analisis data yang diperlukan untuk membersihkan data atau membuat data mentah ke dalam sebuah bentuk data yang bisa diolah. Jadi ini untuk merubah data, untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang bisa untuk diolah. Nah, lalu di sini ada COVID fitur. Lalu ada normal fitur dan pneumonia fitur. Ini tuh
berfungsi untuk menampilkan kategori data dari analisa classifier. Nah, data-datanya itu tuh berasal dari COVIDMed. Nih, COVIDMed. COVIDMed itu untuk yang COVID fitur, NormalMed itu untuk normal fitur, pneumonia med untuk pneumonia fitur. Lalu di sini ada skor sama dengan NP. Nah, ini tuh untuk membuat batasan nilai pada grafik yang akan ditampilkan. Nah, nanti grafik yang ditampilkan itu tuh grafik COVID, grafik normal dan pneumonia. Lalu di sini tuh ada min max color. Nah, ini nanti untuk membandingkan data dari yang saya hasilkan dengan data yang ada di yang sebagai acuan ini. Nanti akan dibandingkan gitu. Selanjutnya kita run. Nah, ini hasil run yang sudah saya lakukan. Hasilnya seperti ini. Ini adalah data yang ditampilkan dari evaluate fitur. Lalu setelah evaluate fitur selesai, kita ke train model. Nah, di train model ini merupakan nanti hasilnya yang akan dikeluarkan. Jadi train model ini merupakan hasil yang dikeluarkan dari spesifikasi komputer yang saya gunakan. Nanti hasil yang dihasilkan ini bisa dibandingkan dengan acuan dari program awalnya. Ya, nanti kita bisa melihat perbedaannya atau perbandingannya. Nah, di train model ini terdapat library utilitas. Nah, ini tuh berfungsi untuk melakukan berbagai tugas utilitas, mulai dari membantu codingan menjadi lebih portable di seluruh platform. Lalu di sini ada COVID fitur. Nah, ini tuh sama seperti yang ada di evaluate fitur. Nah, lalu di sini ada X sama dengan NP. Lalu di sini ada Y sama dengan NP. Ini nih merupakan nilai-nilai di dalam COVID classifier algoritmanya. Jadi ini tuh nilai-nilai algoritma COVID classifier. Bisa dilihat di sini kan COVID fitur itu -1, lalu normal fitur itu -1, pneumonia itu -1. Nah, ini sama nih, di Y juga sama nilainya. Di COVID fitur, normal fitur, dan pneumonia fitur nilainya sama. Nah, selanjutnya kita run program ini dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini tuh merupakan hasil dari spek komputer saya. Bisa dilihat di sini hasilnya itu 2500, lalu 0310, lalu di bawahnya 1522. Ini bisa kita bandingkan, bisa kita lihat gambarnya. Nah, ini konfigurasi matriks yang dihasilkan oleh spesifikasi komputer saya. Bisa dilihat nih kan, nilainya sama antara yang sini sama yang di sini. Untuk COVID-19-nya mendapatkan hasil 2500. Lalu untuk normalnya itu nilainya 0, 310. Untuk pneumonia-nya itu mendapatkan hasil 1522. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan yang punya yang sebagai acuan gitu ya, sebagai acuan awalnya. Bisa lihat ini. Nah,
Ini merupakan acuan awal dari program COVID Classifier. Bisa dilihat di situ nilainya 2500 0310 1324. Ini acuan awalnya, sedangkan hasil yang saya dapatkan adalah ini. Mungkin sedikit berbeda di bagian yang bawah. Yang satu 522, sedangkan yang acuan awalnya itu 1324. Untuk acuan awal ini bisa dibilang ini merupakan spesifikasi komputer yang bisa dibilang memiliki spesifikasi yang tinggi. Jadi hasil dari konfigurasi matriks ini pastinya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk acuan awalnya adalah ini. Selain itu bisa dilihat di sini core his-nya. Ini core his yang dihasilkan. Lalu di sini bisa kita lihat rata-rata bar post COVID. Untuk average bar post yang normal. Ini post pneumonia. Ini di sini juga bisa dilihat post COVID. Ini juga bisa lihat yang normal. Dan ini pneumonia. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau pengertiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.